Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'dah. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang sejuk ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita mengawali aktivitas hari ini dengan sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita, semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan pada hari ini semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekarang ini kita berada di akhir bulan Desember, tepatnya di tanggal 26. Di mana ada dua peristiwa penting di bulan Desember ini yang selalu menjadi bagian yang diingat rakyat Indonesia. Pertama, di tanggal 22 Desember, hari itu ditetapkan negara kita sebagai Hari Ibu. Tentu kalau kita mengingat-ingat jasa ibu, banyak orang menyebut kemuliaan ibu itu bahkan 3 tahap, 3 tingkat di atas kemuliaan bapak, di mana ibu mendapatkan itu karena satu, ibu kita susah payah hamil. Hamilnya bukan dalam waktu pendek, bahkan rata-rata 9 bulan 10 hari. Peristiwa yang dialami ibu-ibu dengan hamil itu, bagaimana susahnya hamil, bagaimana beratnya hamil, bapak-bapak tentu tidak pernah mengalami. Yang kedua, setelah kehamilan itu dipandang sempurna, ibu-ibu kita kemudian harus mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan putra-putrinya. Bayangkan ketika ibu kita hidup di satu masa, teknologi belum dikuasai manusia, kemudian ternyata janin dalam kandungannya itu isinya 2, 3, 4, bahkan ada yang kembar di atas 4. Tentu melahirkan putra-putri pada saat di perutnya ternyata janinnya tidak tunggal, tetapi kembar. Yang dihadapi ibu adalah situasi yang bisa jadi sangat berisiko. Teknologi sesar ketika itu mungkin belum ada sehingga taruhannya ya nyawa ibu. Nah, Nabi Muhammad bahkan sampai mengatakan ketika ibu tidak mampu melahirkan putra-putrinya kemudian meninggal, maka si ibu ini dikatakan meninggalnya dihukumi mati syahid dunia. Secara fisik jasadnya diperlakukan umumnya mayit, ya masih dimandikan, dikafani, disolati. Tetapi secara spiritual, batiniah, ibu ini mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Itu salah satu yang dikatakan Nabi. Setelah ibu melahirkan putra-putrinya dengan selamat, ibu masih menghadapi situasi yang berat lagi. Apa itu? Menyusui. Dan menyusui ini bukan perbuatan yang ngenakin. Apalagi durasinya cukup lama kalau menurut Al-Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marrodo'ah.
Kalau ingin seorang ibu menyempurnakan durasi menyusui putra-putrinya, maka waktunya adalah 24 bulan atau 2 tahun. Lagi-lagi bagaimana seorang ibu menyusui? Ini perlu pengorbanan yang besar. Kalau ibu-ibu tidak sabar dengan putra-putrinya, tentu pekerjaan menyusui ini akan banyak ditinggal. Tetapi jangan kemudian kita menyimpulkan ketika ibu nggak mau menyusui, kemudian ibu itu langsung dicap sebagai ibu yang nggak sayang kepada anak. Sebab di masa-masa awal perkembangan Islam, sejarah Islam, Rasulullah Muhammad ketika dilahirkan ibunya Aminah, ternyata yang menyusui Rasulullah Muhammad itu bukan Aminah, tapi 2 perempuan yang tidak ada hubungan darah. Satu namanya Suwaibah al-Aslam, dan yang kedua namanya Halimah Sa'diyah. Suwaibah al-Aslam ini memang sebetulnya dia sudah lama mengabdi atau ikut kepada Abu Lahab, jadi budaknya. Nah, tugas Suwaibah al-Aslam menjelang lahirnya Nabi Muhammad adalah ngecek apakah Aminah sudah ngelahirin bayi atau belum. Di saat Abu Lahab yang biasanya tiap pagi nengokin Aminah ngecek Nabi Muhammad sudah lahir atau belum, pas hari itu Abu Lahab ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, kemudian dia nyuruh Suwaibah untuk melihat Aminah, sekaligus ditugasi nanti segera mengabarkan kalau Aminah melahirkan bayi. Jadi pada saat yang nengokin Abu Lahab, ini bayi nggak nongol-nongol, nggak lahir-lahir. Nah pas yang melihat apakah sudah lahir atau belum budaknya Suwaibah, ternyata Nabi Muhammad lahir. Buru-buru Suwaibah lari nyari Abu Lahab. Kemudian setelah ketemu dikabarkan, Lahab, itu keponakanmu sudah lahir, diberi nama Muhammad. Abu Lahab begitu dengar Aminah telah melahirkan bayi laki-laki, itu gembiranya melebihi situasi yang normal. Jingkrak-jingkrak, joget-joget, pekerjaan langsung ditinggal pergi, dia keliling kampung ngasih tahu kalau keponakannya sudah lahir. Bahkan tidak berhenti di situ. Itu Suwaibah al-Aslam yang ngabari. Awalnya statusnya budak, Samu Abu Lahab langsung dimerdekakan. Kamu tak memerdekakan, gara-gara kamu ngabari keponakanku sudah lahir. Nah, Suwaibah al-Aslam inilah yang kemudian bahkan ngelanjutin untuk menyusui Nabi Muhammad. Selain ada perempuan satu lagi yang namanya Halimah Sa'diyah. Jadi memang ketika itu ada sebagian perempuan bangsawan tidak mau menyusui anak kandungnya sendiri, meskipun tidak semuanya. Ada yang tidak mau seperti itu karena anggapan ketika perempuan bangsawan menyusui anak itu dianggap tidak elit. Selain ada anggapan terkait kecantikan. Jadi konon kalau nyusui itu bisa menyebabkan kecantikannya cepat pudar. Maka kemudian perempuan-perempuan darah biru terhormat biasanya milih atau nyari perempuan lain untuk menyusui anaknya sendiri. Tentu dibayar dengan bayaran tertentu sesuai kesepakatan. Bahkan urusan menyusui ini Pak, nanti kalau kita lihat dalam bab-bab fikih, masalah rodho'ah, sampai dikatakan, kalau ada perempuan karena merasa dirinya darah biru, terhormat, kemudian nggak mau menyusui putra-putrinya, yang menyusui perempuan lain, upah yang diberikan bagi perempuan yang menyusui itu dibebankan ke siapa? Apakah ke suami
atau kepada istrinya yang nggak mau menyusui tadi? Ternyata jawabannya tunggal, nggak ada khilafiyah ini. Bahwa perempuan istri yang tidak mau menyusui, maka beban untuk bayar ongkos tukang menyusui sepenuhnya dibebankan kepada suami atau ayah si bayi tadi. Istri tidak diwajibkan untuk membayar upah bagi perempuan lain yang menyusui putra-putrinya. Jadi ketentuannya seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian sekarang juga diketemukan ibu-ibu tidak mau menyusui putra-putrinya dan lebih memilih perempuan lain, ini ibu diyakini umumnya karena kurang literasi, nggak paham manfaat ASI. Padahal para dokter sedunia sepakat menyusui itu ada manfaat penting, selain manfaat biologis juga ada manfaat rohaniah. Itu berpengaruh kepada psikologi anak, kaitannya dengan ibu kandungnya. Jadi kalau bayi itu sejak lahir disusui, maka dia akan mendapat kecukupan ASI tadi. Bahkan ada yang menyebut air susu yang diminum bayi sejak dia lahir sampai 7 hari kelahirannya, ada sebagian ulama yang menyebut 14 hari kelahirannya, maka air susu yang diminum dalam bahasa medis disebut kolostrum. Dan kolostrum ini manfaatnya luar biasa. Kok ada bayi sejak lahir dia mendapatkan ASI secara sempurna, terutama 7 hari atau 14 hari kelahirannya, maka yang masuk dalam mulut si bayi itu merupakan cairan ajaib yang tidak bisa digantikan dengan bahan apapun, sekalipun itu susu dari sapi. Kolostrum, namanya kolostrum itu. Dan kemudian dokter-dokter sepakat ketika bayi mendapatkan kolostrum yang cukup, dia tidak akan pernah mengalami stunting, pertumbuhan perlambatan fisik. Orang Jawa sering nyebut dengan istilah kuntet. Jadi seperti itu. Nah yang kedua, kalau ada bayi prematur kemudian dimasukkan dalam tabung, itu belum bisa diberikan makanan tambahan sebelum dia dikasih kolostrum. Karena usus bayi yang terlahir prematur itu biasanya lengket, Pak. Untuk bisa membuka usus ini sehingga siap mendapatkan makanan tambahan, syaratnya yang dimasukkan dalam perut bayi adalah kolostrum tadi. Kok dia nggak menerima kolostrum, biasanya gagal. Itu bayi akan meninggal. Jadi itu dua manfaat kolostrum menurut pandangan dokter modern. Satu, fungsinya untuk jaga si bayi tetap sehat, memiliki imunitas yang tinggi, dan ketika kolostrum yang dia konsumsi cukup, ini bayi tidak pernah mengalami sakit stunting. Stunting itu perlambatan pertumbuhan fisik, bahasa Jawanya kuntet. Yang kedua, kalau ada bayi bahkan dimasukkan dalam tabung karena prematur, agar bayi ini bisa mengkonsumsi makanan dengan baik termasuk ASI, dia harus ditetesi kolostrum tadi sehingga ususnya ini tidak lengket. Jadi itu ternyata juga dibahas di kitab-kitab fikih, tidak saja menjadi kajian para dokter. Nah, laki-laki bagaimana susahnya menyusui selama 24 bulan, bapak-bapak tidak pernah mengalami. Maka kemudian wajar kalau Nabi itu ketika ditanya para sahabat, man ahakun nas bihusni sahabati, Nabi, di antara makhluk yang ada di dunia ini yang prioritas aku perlakukan dengan baik, itu siapa? Ternyata Nabi jawab, ummuka, ibumu. Tidak hanya sekali, Pak, diulang 3 kali. Karena sahabat ini masih nanya, setelah ibuku siapa? Ya ibumu.
Setelah ibumu. Nah, setelah 3 kali dia ummuka, baru Nabi ditanya, setelah ibuku siapa? Nabi jawab, abuka, bapakmu. Yang kemudian nanti para ulama hadis menjelaskan kenapa ibu disebut 3 kali, bapak disebut hanya sekali, itu untuk menggambarkan beratnya menjadi ibu. Satu, berat ketika hamil. Yang kedua, setelah hamil selesai, beratnya seorang ibu melahirkan putra-putrinya. Dan yang ketiga, setelah lahir, ibu harus bertugas untuk menyusui putra-putrinya setidaknya 24 bulan. Awal-awal PBB ada satu bagian lembaga yang disebut dengan WHO Kesehatan Dunia. Itu Pak, keharusan ibu menyusui, durasinya hanya disebut kurang lebih 8 bulan. Terus diralat 1 tahun, nah, kemudian diralat lagi menyusui itu selama 24 bulan, ikut apa yang dikatakan Al-Quran, wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilaini. Jadi seorang ibu hendaknya menyusui putra-putrinya setidaknya 24 bulan. Nah, ini saya kira yang menjadi pertimbangan Pak Karno ketika itu sampai ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Tujuannya apa? Biar kita selalu ingat ibu minimal 1 tahun 1 kali. Bahwa di tanggal 22 Desember itu anak wajib ingat, syukur-syukur memberikan hadiah meskipun hadiah yang ringan, hadiah basitoh. Misalnya, Bu, ini tanggal 22 Desember, ayo kita keluar, kita traktir makan. Bu, ini tanggal 22 Desember, yang biasanya masak, hari ini tidak usah masak. Nah, itu salah satu bentuk penghormatan kita sebagai anak kepada ibu kita yang telah berjuang demi anaknya biar anaknya terlahir sehat, kuat, dan kemudian menjadi anak-anak yang sehat, soleh, solihah, bisa memberi manfaat setidaknya untuk keluarga atau untuk agamanya. Jadi seperti itu. Nah, selain tanggal 22 Desember di Indonesia itu ada satu tanggal lagi, yakni tanggal 25. Baru sehari kita meninggalkan 25. Tanggal 25 Desember ini dalam konteks kehidupan salah satu penganut agama resmi di Indonesia, tanggal itu ditetapkan sebagai hari Natal. Tidak saja di Indonesia, ternyata yang memperingati dan merayakan hampir umat Nasrani sedunia. Nah, yang kita lihat, kalau versi Islam, begitu kita berada di tanggal 25 Desember, umat Islam pasti akan ingat tokoh besar yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, meskipun tokoh ini ulama sepakat dia pangkatnya bukan Nabi, bukan Rasul. Tentu kita tahu siapa kira-kira tokoh itu. Ternyata jawabannya adalah Imron. Jadi Imron itu sosok laki-laki soleh yang konsisten menjalankan kitab Taurat, paling akhir di saat yang lain sudah mulai ogah-ogahan. Ini namanya Imron. Bahkan Imron ini namanya disejajarkan dengan nabi-nabi lain. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Jadi Allah memang sengaja memilih Imron, namanya disejajarkan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim. Meskipun Imron ini statusnya pangkatnya bukan Nabi, bukan Rasul. Ahli sejarah banyak mengutip Imron ini dianggap orang yang menunjukkan sikap taat kepada Allah dari kalangan Bani Israel yang paling akhir. Yang lain-lain sudah ogah-ogahan menjalankan isi kitab Taurat. Nah, Imron ini ternyata masih
konsisten, istiqomah menjadi orang yang baik, menjalankan perintah Allah dalam kitab Taurat. Dan kesolehan Imron itu dikenal di mana-mana, Pak. Maka ketika Imron dalam posisi umurnya sudah lanjut, belum punya anak. Imron itu punya istri namanya Hannah. Suatu hari Hannah itu pada waktu keluar rumah, dia melihat burung lagi ngasih makan anak-anaknya. Tiba-tiba Hannah itu kemudian nazar, ya Allah, seandainya aku diberi anak, maka anak-anakku akan aku kirim ke Baitul Maqdis biar menjadi marbot di sana. Ternyata doa Hannah ini didengar oleh Allah. Yang biasanya Hannah nggak pernah menstruasi, bulan berikutnya menstruasi, Pak. Begitu menstruasinya berhenti ya, suami istri tentu digauli. Begitu 2 kali hamil. Begitu hamil, akhirnya melahirkan seorang putri yang namanya Maryam. Awalnya dengan lahirnya Maryam, Hannah ini agak kaget. Selama ini kan saya berdoa, kalau aku diberi anak nanti akan aku kirim ke Baitul Maqdis menjadi marbot. Marbot itu kerjaannya baca kitab suci, mempelajari kitab suci. Kalau ada waktu longgar, senggang, yang bersihin Baitul Maqdis. Dan menjadi marbot, jaga masjid, bersihin masjid, belajar kitab suci, itu pekerjaan yang sangat dihargai. Di era Nabi, pada waktu Nabi sudah pindah ke Madinah, itu ada masjid yang jaga ibu-ibu. Nah, suatu hari pada waktu Nabi mampir ke masjid itu, dia nyari mana ibu-ibu yang biasa nyapu di masjid ini, kok nggak ada. Sahabat kemudian bilang kepada Nabi, beliau sudah meninggal Nabi kemarin beberapa hari. Nabi kaget, loh kok saya nggak dikabari kalau dia mati. Coba anterin saya ke kuburannya. Akhirnya Nabi pergi ke kuburannya, kemudian setelah dikasih tahu, Nabi sholat kepada ibu yang sudah dikubur. Ini sekaligus menjadi dalil kelompok-kelompok yang mengatakan sholat di kuburan itu tidak sah. Bahwa ternyata Nabi itu pernah mensolati mayit yang sudah dikuburkan karena sebelumnya tidak dikasih tahu. Jadi dalilnya itu, Pak. Padahal kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, kenapa sholat di kuburan nggak boleh, dilarang? Itu bukan berarti orang yang sholat di kuburan nyembah kuburan, bukan. Tetapi alasannya di kuburan itu kan umumnya banyak najis. Apalagi kuburan kuno, Pak. Banyak orang yang dikuburkan di situ. Begitu tanah digali, kadang-kadang badannya yang sudah hancur itu kan terangkat naik. Nah itu hukumnya najis, Pak. Maka di kitab fikih itu dijelaskan kalau kamu mau sholat di kuburan, pakai sendal atau pakai sepatu, kakinya dikeluarkan dari sendal, Pak. Dikeluarkan dari sepatu, kemudian sendal itu diinjek. Tidak boleh sendal itu tetap dipakai kalau kuburan itu termasuk kuburan ramai, banyak orang yang dikuburkan di situ. Begitu sendal diinjek, seandainya di bawah sendal ada najis, ini orang dihukumi tidak bawa najis, tetap sah. Sama halnya misalnya ada masjid, banyak kelelawar tinggal di sini kemudian buang kotoran. Kalau yakin kita badannya basah, kaki basah, maka sajadah ini boleh diambil, tarik, kemudian dibuat nutup kotoran kelelawar tadi. Kita sholat di atas sajadah itu, asal sajadahnya kering, kotornya kering, itu najisnya nggak nyetrum. Jadi sama ketika kita di kuburan, sholat di kuburan, terutama kemarin pada waktu kasus COVID-19 meledak, itu kan yang dikuburkan banyak. Ya sajadah kita gelar kemudian, atau sepatu yang kita pakai kita lepas, sepatu itu kita injek. Meskipun bahwa sepatu itu ada najis yang masih basah, karena sholat kita kaki beralaskan sepatu, dalam posisi kaki dilepas, kita pergi sepatunya masih tertinggal di situ, ini sholatnya sah, Pak. Tapi kalau pada waktu sholat di kuburan sendalnya nggak dilepas, sepatu nggak dilepas,
ukuran nggak dilepas itu kalau kita pergi sendalnya ngikut. Lah kok di bawah sendal ini ada kotoran, maka sholat orang itu dipandang tidak sah. Jadi penjelasannya sebetulnya begitu. Nah, Nabi begitu 3 hari dia sudah meninggal dikuburkan, Nabi akhirnya nyusul di kuburan, diantar sahabat terus sholat di situ. Ini sekaligus memberi pemahaman bahwa yang memandang orang sholat di kuburan nggak sah itu keliru. Asal sholat di kuburan itu dikerjakan dengan benar, orang itu tidak dihukumi bahwa najis, maka sholatnya sah. Nah, Imran ketika ngelahirin Maryam, itu Hannah, istrinya Imran agak merasa kecewa karena ya Allah, kok yang terlahir ternyata perempuan, padahal saya sudah niat bayiku nanti akan saya kirim ke Baitul Maqdis menjadi marbot. Tapi karena Hannah sudah nazar begitu, meskipun yang terlahir perempuan, Imran dan istrinya tetap pergi ke Baitul Maqdis, Pak. Begitu nyampe Baitul Maqdis bawa anak, pembesar Baitul Maqdis itu pada rebutan pengen mengasuh Maryam tadi. Ada dalam satu sejarah, sebetulnya sebelum Maryam, Hannah ini juga punya anak perempuan namanya Asya, yang dalam satu riwayat kakaknya Maryam yang namanya Asya ini yang kemudian dinikahi Nabi Zakaria. Ya nanti setelah dinikahi Nabi Zakaria lahir bayi laki-laki, dinamakan Nabi Yahya. Kalau ikut versi bahwa Asya itu kakaknya Maryam, berarti Nabi Yahya itu keponakannya Maryam. Tapi versi lain, Asya itu bukan kakaknya Maryam, tapi bibinya. Kalau kita ikut versi kedua, berarti Nabi Yahya dengan Maryam itu hubungannya sepupu, Pak. Dari sisi hubungan darah. Nah, singkat cerita, begitu Maryam dibawa ke Baitul Maqdis, banyak laki-laki yang berebut ingin ngasuh Maryam. Selain jadi marbot, dia yang bertanggung jawab untuk ngasuh Maryam. Akhirnya sampai diundi, Pak. Dah gini aja, karena yang minat ngasuh Maryam banyak keluarga. Semua yang minat ngasuh Maryam tulis namanya di ranting kayu. Dan nanti ranting kayu ini akan kita limpah di sungai. Siapa yang rantingnya nggak kelelep, masih ngambang, dia nanti yang berhak ngasuh Maryam. Jadi konon yang juga ikut pengen ngasuh Maryam ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nulis di atas ranting, setelah sekian bapak nulis, semuanya dilempar ke sungai. Ternyata ranting yang